tentang teori sentimen moral. Sebab dia kata, kalau kita tunduk hanya kepada ekonomi pasaran, moral tidak ada, tindas orang tak apa, riba, tindas curi atau orang tak apa, rasuah lebih kurang, boleh cincai-cincai di okey, kata orang Cina, boleh lebih kurang tu langsung. Jadi sebab itu dalam teori moral sentimen itu, soal inequality ditekankan. Kita catat pertumbuhan ekonomi, tetapi Gini coefficient ini kita kira kesenjangan orang yang paling kaya dan miskin dalam negara. Kita merdeka 57, sekarang 2008. Dari tahap perbedaan yang paling kaya dengan paling miskin, intra-etnik di kalangan Melayu, Bumi Putra, paling kaya dengan paling miskin, atau Melayu dengan Cina dengan India, harus kita akui bahwa Gini coefficient kita setelah merdeka, setelah kita war-warkan dasar ekonomi baru, kesenjangan di antara yang paling kaya dan paling miskin jauh lebih melebar sekarang. Dan ini pada hemat saya tidak boleh dipertahankan. Ekonomi harus dipacu. Pertumbuhan ekonomi harus lebih meningkat. Tetapi kesenjangan melebarnya jurang yang disebut Gini coefficient di antara paling kaya dan paling miskin perlu dikurangkan. Tidak semuanya harus pendapatan yang sama, tetapi harus dikurangkan. Kalau tidak, gaji pembantu di pejabat ataupun di pemandu dengan gaji pegawai paling tinggi atau menteri itu jurang yang kian melebar sehingga tidak dipertahankan. Gaji ketua pengurus syarikat dengan pekerja yang menyebabkan akhirnya Gini coefficient, kesenjangan melebarnya jumlah pendapatan yang paling kaya dan paling miskin. Sudahi, boleh saya tak sebut sudahi, ada sudahi. Ini kita tekankan karena dalam theory of moral sentiment, inequality itu bisa ditekankan. Saya sebut perkara ini kepada yang disebut pegawai kerajaan dan perkhidmatan awam, karena dalam pengalaman saya, baik awalnya di Timbalan Menteri, kemudian di Kebudayaan, Belia dan Sukan, Pertanian, Pendidikan, Keuangan, dan di Jabatan Perdana Menteri, saya belajar satu hal yang tak boleh ditinggalkan. Kalau pimpinan politik itu serius, kuat kerja, dan bersih, dan menghormati pasukan pegawai yang cukup berkelayakan dan serius dalam amalan mereka, tim itu hebat luar biasa. Dan kita boleh mengungkapkan, merumuskan isu dengan cukup yakin dan konflik. Sebab itu bila kita hadapi krisis 97, 98, dari defisit 91, kemudian belanjawan seimbang 93, dan tahun 93 mulanya saya menulis surat kepada Bank Dunia selaku Menteri Keuangan atas nasihat pegawai Kementerian Keuangan. Bukan lebih hebat saya, tapi saya tulis karena pasukan di kementerian itu saya cukup bangga dan juga hebat, kepada Presiden Bank Dunia mengatakan, Saudara Presiden, terima kasih, kami tidak perlu lagi dana Bank Dunia kerana Malaysia sudah punya lebihan belanjawan. Siapa yang tulis? Saya yang tulis. Walaupun pada tahun 98 bila saya dikirim ke Universiti Sungai Buloh, saya dicerca, diaitkan, dan sebagai saudara pun percaya bahwa saya lah yang sebenarnya tunduk kepada Bank Dunia. Fakta pada tahun 93, 94, saya menulis Bank Dunia, kami tak perlu lagi uang anda, terima kasih selama ini, karena kita sudah punya lebihan. Bukan setakat itu, saya peruntukkan 12 bilion ringgit, apa yang disebut sebagai prepayment, maknanya bayar sebelum tempoh. Selalu yang mana orang hutang bayar sebelum tempoh.
Saya buat begitu sebab saya takut dan ingat pada peringatan Nabi Allah Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran. Bila kita senang, jimat, bayar hutang cepat. Besok takut kita susah, tak siapa nak tolong bayar. Sebab itu 90 bila kita dilanda krisis ekonomi, 12 bilion ringgit telah dibayar awal sebelum Januari. Saudara-saudari, tahun 1999 semasa saya diistirahatkan, 93 saya kata jangan ada lagi pinjaman Bank Dunia. 99 Menteri Keuangan pada masa itu menulis kepada Bank Dunia, World Bank, minta pinjaman semula. Ini sudah tidak tahu sebab media kita jadi bohong. Pegawai karena di Kementerian Keuangan, Unit Perancangan Ekonomi, Bank Negara tahu. Saya sebut ini kerana bukan karena khidmat saya pribadi, tidak. Saya tidak mungkin lakukan itu tanpa kekuatan, komitmen luar biasa daripada pasukan dan pegawai perkhidmatan awam yang menjadi sahabat dan yang saya cukup banggakan kerana komitmen mereka untuk menjaga pertumbuhan dan menyelamatkan ekonomi negara kita. Saya sebutkan juga tadi sepintas lalu tentang permasalahan etika yang disebut. Adam Smith menyebut, saya ulang Adam Smith karena dia maha guru ekonomi kapitalis ini. Dan ekonomi kapitalis sekarang ini mengalami kejutan luar biasa. Hero ekonomi kapitalis dunia hari ini, Adam Smith itu maha guru awal. Hero sekarang namanya Alan Greenspan. Alan Greenspan maknanya tokoh number one ekonomi dunia. 2 minggu lalu mengaku, angkat tangan, mengatakan ada sesuatu yang lemah dan timpang dalam sistem ekonomi kapitalis yang saya selama 40 tahun tidak dapat kenal pasti, dan hari ini saya sendiri terkejut kerana kita terlalu tunduk kepada ekonomi pasaran dan modal dan tidak memberi pertimbangan pada aspek yang lain. Sebab itulah prinsip adil wa ihsan dalam apa yang kita bicarakan dalam konteks akhlak itu penting. Ekonomi ini semua dari George Soros kepada Alan Greenspan, dia mengatakan apa? Apa punca subprima krisis keuangan baik di Amerika atau di Malaysia? Yang syarikat-syarikat agregasi yang jatuh menghudu ini, boleh jatuh menghudu ini macam cerita kapal Titanic. Saya minta maklum tiada cerita pasal filem Titanic. Filem Titanic ini dia satu pengajaran, kapalnya hebat, gagah, invincible, terbaik, tercanggih di dunia. Lalu kemudian disiapkan, kemudian terus berlayar dengan nakhoda yang hebat, bukan nakhoda tak berhaluan. Nakhoda tak berhaluan ni kita sayang disayang. Jadi ibarat kapal tak berhaluan macam Malaysia sekarang, tapi tak apa. Saya sebut di sini Titanic gergasi hebat, paling canggih, paling besar, paling indah. Sudah tengok movie, tapi dia berdasarkan kisah yang benar, sebenarnya. Oleh kerana hebat keangkuhan dari elders, keangkuhan luar biasa, laju terus ekonomi ini. Kapal ibarat ekonomi, laju boleh kena dahar. Minta bila diberitahu kepada kapten terlalu laju, kapten kata full speed ahead. This is the Titanic.